lagi dalam pembelajaran matematika. Baiklah, kita sudah selesai mempelajari mengenai faktor suatu bilangan dan kelipatan dari suatu bilangan. Oleh sebab itu, sekarang kita mau lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan faktor dan kelipatan. Oke, kamu sudah mempelajari faktor dan kelipatan dari suatu bilangan. Jadi, itu adalah senjata kamu untuk maju dalam hal menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan faktor dan kelipatan. Bagaimana tata cara penyelesaian soal cerita dan pemahaman soal cerita? Baiklah, mari kita langsung saja ke contoh soal dan penjelasan berikut ini. Selamat datang di bagian penyelesaian masalah yang berkaitan dengan faktor dan kelipatan bilangan. Di sini kita akan membahas mengenai soal cerita yang berkaitan dengan faktor dan kelipatan bilangan. Contoh soal pertama. Dalam sebuah parade marching band, ada sebuah kelompok marching band yang terdiri dari 36 orang. Pemain-pemain itu melakukan beberapa formasi. Ada berapa formasi yang dapat dilakukan para pemain tersebut? Kita buat bentuk penyelesaiannya, kita mulai dari diketahui. Diketahui dalam soal ada 36 orang dalam sekelompok. Yang ditanya adalah formasi atau banyaknya formasi yang dapat dibentuk dari jumlah pemain yang ada. Penyelesaian untuk soal seperti ini, kalau ditanya mengenai berapa formasi yang terbentuk atau berapa banyak yang bisa dibentuk, kita gunakan cara faktor, yaitu faktor dari 36. Kita gunakan sistem T untuk menyelesaikan faktor 36. 1 kali 36, 36. 2 kali berapa 36? 2 kali 18. Kalau kita tidak tahu 2 kali berapa 36, kita boleh buat cara seperti ini. Gunakan 36 bagi 2. Oke, hasilnya nanti adalah 18. Kalau tidak tahu cara kalinya, maka gunakan baginya. 3 kali berapa? 36, 3 kali 12. Angka 4 dikali berapa 36? 4 kali 9. 6 kali berapa 36? 6 kali 6. Nah, di sini kamu perhatikan, kalau kamu sudah menjumpai angka kembar, maka stop sampai di sini. Jadi, berapakah formasi yang dapat dibentuk? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ada 5 formasi yang bisa dibentuk dari sekumpulan orang yang berjumlah 36 itu. Kita tulis jawabannya. Jadi, ada 5 formasi yang dapat dibentuk, yaitu 1 kali 36, 2 kali 18, 3 kali 12, 4 kali 36, 6 kali 36. Itulah kelima formasi yang bisa dibentuk dari 36 orang tersebut. Kalau dalam satu formasi, maka jumlahnya 36. Kalau dalam 2 formasi, maka masing-masing formasi ada 18 orang. Kalau dibentuk dalam 3 formasi, maka masing-masing harus ada 12 orang di dalam sekelompok formasi. Dan kalau dibentuk 4 formasi, maka harus ada 9 orang dalam setiap formasi. Dan seterusnya. Demikianlah maksud dari jawaban tersebut. Baiklah, kita sambung ke soal nomor kedua. Adik dapat melompat 4 kotak dalam sekali lompatan. Jika awalnya dia dari start, di kotak berapakah adik setelah 5 kali melompat? Kotak start, belum mulai dia ya. Lompat, 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 lompat. Berarti beginikah bentuknya ya? Di kotak start, dia melompat. Sekali lompat dia mencapai 4 kotak. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti dia berakhir di kotak keempat kalau dia sekali lompat. Bagaimana kalau dia 5 kali lompat? Dia bukan hanya sekali lompat. Diketahui dulu kita buat di sini. Setelah kita memahami alur ceritanya, kita buat diketahui. Diketahui 4 kotak sekali lompat. Ditanya, kotak keberapakah setelah 5 kali lompat? Mari kita buat penyelesaiannya. Untuk ciri soal seperti ini ditanya yang berikutnya keberapa,
Lompatan yang dilipat gandakan berapa, itu kita gunakan cara kelipatan. 5 kali dilipat 5 kali dari 4. Maka 4 kali 5 lompatan, dia sudah mencapai 20. Jadi, setelah 5 lompatan, maka akan tiba di kotak ke-20. Paham? Nah, untuk soal faktor dan soal kelipatan, kamu sudah bisa ya membedakannya. Baiklah, kita sambung ke nomor 3. Ali mengunjungi rumah sakit untuk memeriksakan kesehatan pertama kalinya, tanggal 10 Mei, jika ia harus ke rumah sakit setiap 4 hari sekali. Tanggal berapa Ali akan ke rumah sakit untuk keempat kalinya? Keempat kalinya dia tanya. Tanggal berapa dia akan ke rumah sakit lagi? Atau tanggal berapa dia akan balik ke rumah sakit untuk keempat kalinya? Kita buat dulu diketahui. Pertama kali tanggal 10 Mei, lalu diketahui yang kedua 4 hari sekali ke rumah sakit. Ditanya, apa yang ditanya di sini? Ditanya adalah tanggal berapa keempat kalinya. Ayo kita penyelesaian. Nah, soal seperti ini kita gunakan sistem kelipatan. Untuk pertama kali, Ali mengunjungi rumah sakit pada tanggal 10 Mei. Kedua kalinya berarti harus 4 hari sekali, berarti tambah 4 dari tanggal 10 Mei. Jadi tanggal 14 Mei. Ketiga kalinya berarti harus tambah 4 lagi, maka jadi 18 Mei. Keempat kalinya tambah 4 lagi dari tanggal 18 Mei. 18, 19, 20, 21, 22 Mei. Nah, kita buat jawabannya. Jadi, tanggal 22 Mei, Ali ke rumah sakit untuk keempat kalinya. Baiklah, paham sampai di sini? Ini sudah memasuki perhitungan yang berkaitan dengan tanggal. Baiklah, kita sambung ke soal nomor keempat. Tony membawa 54 makanan ringan oleh-oleh khas Bandung. Ia akan membagikan dengan sama banyak. Di sini ada kata kuncinya membagikan sama banyak kepada teman-temannya. Ada berapa kemungkinan pembagiannya itu? Maksudnya di sini ada berapa kemungkinan yang akan terjadi ketika dia membagi kepada teman-temannya, berapa orang teman yang bisa menerimanya. Untuk 54 makanan ringannya itu, kita buat dulu dari diketahui. Diketahui 54 buah makanan. Ditanya dalam soal, banyak teman yang mendapat. Penyelesaiannya adalah, tentu saja gunakan cara faktor. Masukkan cara kita. 1, berarti 1 kali 54. 2, berarti 2 kali 27. Kalau kamu tidak tahu cara 2 kali berapa 54, gunakan saja 54 bagi 2. Maka kamu akan mendapatkan 27. 3 kali berapa? 3 kali 18 menghasilkan 54. 4. Apakah 4 ada? 4 kali berapa? 54. Bila kita tidak mengerti, kita gunakan cara bagi seperti ini. Seperti tadi diberitahukan. 4 kali 1, 4. Kurangkan 4 dapat 14. Maka 4 kali berapa? 14. 4 kali 3, 12. Tersisa 2. Kalau tersisa seperti ini berarti tidak bisa dibagi 4. Paham? Kalau dia tidak bisa dibagi 4, berarti 4 kali berapa? 54 tidak ada. Maka kita usir dia. 5. Apakah 5 kali berapa ada? 54. Lihat akhirannya. Akhirannya adalah 4. Tidak mungkin bisa dibagi 5. Oleh sebab itu, 5 juga kita usir. Gantikan 6. 6 kali berapa? 54. 6 kali 9. Nah, 7, 8 tidak ada, maka kamu akan menemukan 9 kali 6 kebalikan lagi. Jadi tidak perlu. Kita hanya butuh sampai 6 kali 9. Itu sudah habis. Baiklah, ini jawabannya. Jadi, di sini hanya ada 4 kemungkinan pembagian untuk 54 makanan ringan tadi. Kemungkinan pembagiannya adalah
Kalau dibagi ke satu orang, maka dapat 54 buah. Kalau dibagi dua orang, masing-masing dapat 27 makanan. Kalau dibagi 3 orang, maka dapat 18 setiap orangnya. Kalau dibagi 6 orang, maka dapat 9 makanan untuk setiap orang. Oke, baiklah. Mengerti sampai di sini? Kalau begitu, kita lanjut ke nomor 5. Baiklah, sekarang kita ke nomor 5. Pemberian pupuk pertama kali pada pohon mangga dilakukan tanggal 18 Juli. Jika pemberian pupuk dilakukan 7 hari sekali, tanggal berapakah pemberian pupuk untuk ketiga kalinya? Ini. Nah, berarti model soal seperti ini kita selesaikan dengan cara kelipatan. Bagus. Ayo, diketahui. Pertama, diketahui pertama kalinya tanggal 18 Juli. Lalu diketahui selanjutnya, 7 hari sekali dilakukan pemupukan. Apa yang ditanya di soal? Ketiga kalinya tanggal titik-titik. Ayo kita selesaikan. Pertama kalinya kita buat tanggal 18 Juli. Kalau untuk kedua kalinya dia mengatakan 7 hari sekali. Berarti 18 kita mesti tambah 7. Dan 18 tambah 7 hasilnya 25. Berarti 25 Juli adalah pemupukan kedua kalinya. Oke, yang ketiga kalinya adalah tambah 7 lagi, tanggal 32 Juli. Nah, masalahnya di sini adalah tanggal 32 Juli tidak pernah ada. Bagaimana ini ya? Begini. Karena tanggal 32 Juli tidak ada dalam kalender kita, maka 32 Juli kita selisihkan dengan 31 Juli. Kenapa selisihkan dengan 31 Juli? Karena bulan Juli hanya ada 31 hari. 32 kurangi 31 bersisa 1. 1 itu adalah bulan selanjutnya setelah bulan Juli. Selanjutnya setelah bulan Juli adalah bulan Agustus. Maka tanggal 1 Agustuslah pemupukan untuk ketiga kalinya. Kita tulis jawabnya, jadi tanggal 1 Agustus pemupukan untuk ketiga kalinya. Paham? Nah, untuk melatih pemahaman kamu, silakan kita berlatih dari paket halaman 47. Buka paket matematika halaman 47, nomor 3, 4, dan 5. Oke, selamat mengerjakan dan selamat berlatih.